Ya, karena belakangan ini saya lihat bahwa banyak broker bodong yang beredar. Beberapa orang mencoba membandingkan harga antar broker bodong ini dengan broker yang umum selama ini ya sudah digunakan banyak orang. Mereka membandingkannya dengan menyandingkan MetaTrader ya. Mereka sandingkan dua MetaTrader misalnya, lalu bandingkan harganya gitu. Atau bahkan ada yang pakai handphone ya, disandingkan tiga handphone, dibuka chart yang sama semua, lalu dilihat pergerakan harganya. Dan ini akan agak sulit ya untuk membandingkan. Kalau misalnya nih di MetaTrader, eh, kan ini chart ini bisa kita geser seperti ini dia. Ya, kita bisa agak sulit untuk membandingkannya dengan visual, dengan mata gitu, secara manual. Maka saya mengajak orang yang belajar NQL untuk membuat coding atau EA atau indikator untuk membantu membandingkan harga antar broker. Nah, karena masih banyak juga orang yang meyakini bahwa beda broker itu ya beda harga gitu. Ya terserah brokernya, kira-kira seperti itu. Ya, enak sekali ya. Dan buat mereka yang berpikiran begitu ya kemarin sudah dapat harga spesial dari Sunton. Ya sayangnya mereka menangis ketika dapat harga spesial dari Sunton. Nah, jadi dengan adanya AI ini, maka akan membantu mereka untuk belajar lebih banyak ya, belajar sama-sama lah. Saya juga belajar untuk menguji sebuah pendapat. Apakah benar bahwa beda broker, beda harga? Sejauh mana perbedaan harga itu bisa mempengaruhi profit? Nah, maka di sini saya buatkan EA yang tujuannya adalah untuk membantu MetaTrader berkomunikasi satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkirim data. Kalau kita aktifkan EA-nya, ya, namanya compare broker quotes. Nah, di sini hanya ada dua input dan dibiarkan saja. Skip that server maksudnya kalau kita bandingkan MetaTrader satu dengan MetaTrader lain, sedangkan satu MetaTrader sudah mati, maka dia di skip, nggak dibandingkan lagi gitu. Karena sudah nggak dapat informasi baru dari MetaTrader itu. Jadi biarkan true aja. Nah, millisecond speed ini adalah kalau 100 berarti setiap 100 millisecond dia dibandingkan. Ya, kalau satu berarti dalam satu detik dia 1000 kali dibandingkan. Ya terserah aja nih mau setting berapa. Saya pilih aja 100. Ya, nggak terlalu penting banget. Harus cepat. Gitu. Kita bisa besarkan space chart-nya. Nah, jadi seperti ini. Nah, karena ini langsung ada ini seperti ini. Karena sebelumnya di sini saya sudah aktifkan banyak MetaTrader dari berbagai broker. Saya suruh orang untuk installin. Cara milih brokernya hanya melalui Google aja. Jadi search broker forex sudah. Mana yang dapat udah begitu. Jadi random lah. Bukan kita yang tentukan. Kita nggak pilih-pilih. Dan beberapa yang bisa didaftarkan live ya didaftarkan live ya. Jadi ada yang demo dan juga ada yang real ya. Jadi macam-macam ini. Nah, nama-nama servernya juga kita bisa lihat di sini. Misalnya Tvia, oke, dan lain sebagainya, Octareal. Jadi ada yang real, ada yang demo gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mau coba ya terserah aja mau coba yang demo saja boleh, mau yang real semua boleh. Jadi sama aja itunya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat garis bitnya. Nah, yang kuning ini ya minus 6, minus 2, 8 dan lain sebagainya ini adalah perbedaan harga broker yang sedang saya aktifkan di sini yang kita lihat chartnya ini dengan broker yang lain di sini gitu. Perbedaan harganya itu segitu. Dalam poin ya. Berarti kalau mau 1 pips berarti 10 lah angkanya. Kalau kita perhatikan selisihnya ya segitu aja gitu. Dalam garis yang sama. Dalam garis yang sama dan selisih ini nggak juga murni apa ya nggak murni memang begitu selisihnya karena masih ada juga nggak tadi speednya misalnya kita atur 100 ya kalau kita atur 1 ini masih akan lebih tipis lagi gitu ya jadi ya teman-teman silakan coba aja sendiri tapi dengan 100 pun kita udah lihat wah selisihnya cuma segitu karena kalaupun selisihnya ada tetapi kita harus lihat waktu itu nah ini
angka 0, 1, 2. Nah, itu adalah selisih waktu informasi itu diterima dari broker lain. Nah, gitu. Dan ini saya tidak aktifkan di VPS. Tentu saja latensi di laptop ya lebih besar dari di VPS. Nah, kalau di VPS maka itu lebih valid lagi. Kalau kita jalankan di VPS gitu, akan lebih valid lagi. Lebih validnya berarti mengecilkan perbedaan ini gitu. Malah perbedaan ini akan semakin kecil lagi ya. Sedangkan di sini aja cuma segitu, nggak nyampe 1 pips kan, 0, lah, 0, pips saja. Memang berbeda, tapi itu perbedaannya. Sama seperti misalnya harga dolar di Bank BCA dengan di Bank Mandiri dengan di Bank BNI ya beda-beda lah, beda-beda. Tapi perbedaan itu hanya dalam range yang sama, range yang berdekatan gitu. Nah, jadi kalau dibilang bahwa robot di satu broker itu bisa profit banget, sedangkan di broker yang pada umumnya nggak bisa karena perbedaan harga, itu omong kosong itu. Nggak betul. Apalagi robot yang sekarang ini beredar, saya sudah lihat transaksinya kan, karena orang kasih account-nya ke saya untuk dianalisa, lalu saya kasih pendapat ke mereka karena mereka minta pendapat saya. Jadi sudah sangat jelas bahwa itu bukan real trading. Nah, untuk membandingkan real trading lagi, nah ini kan membandingkan harga, ya. Tapi dengan kita bandingkan harga, kita udah bisa dapat gambaran gitu. Tapi kalau mau lebih persis lagi, ya kita copy aja transaksi dari akun satu ke akun lain. Ya. Kalau dibilang misalnya, oh itu kan di robot kami itu, di broker kami itu, memang ordernya sengaja delay supaya nggak di copy. Ya oke, delay profit kau terima. Ntar nanti delay minus kau nangis lagi. Ya kan? Jadi kalau bisa ada order yang delay lalu tiba-tiba profit, ya kenapa ditolak delay tiba-tiba minus? Ya siap-siap aja lah. Jadi harga antar broker itu ya kalau mau dibilang sama, ya sebenarnya sama aja gitu. Tapi kalau mau dibilang nggak sama, ya udah perbedaannya segitu. 1 pips nggak sampai 1 pips ya begitu. Itu harga bitnya. Nah, kalaupun ada harga bitnya selisih 1 pips lebih naik, maka harga asnya beda gitu. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, kelihatan harga asnya itu di atas. Oke, tapi ya terlalu padat ya. Kita nggak usah lihat harga bitnya ya cukup. Nah, ketika kita misalnya nih, sampai di sini saya mau lihat yang di sini di perbedaannya. Nah, tinggal klik aja nih compare quotes di sini. Maka perbedaannya langsung dipindah ke sini gitu. Oke, perbedaannya udah langsung ke sini. Nah, ini Insta. Oh, Insta saya tidak aktifkan itu. Makanya ini perbedaannya sudah sangat jauh ini. Ya. Karena lihat aja ini ya, time-nya dia 2.900 sekian perbedaannya. Tapi di sini tadi ada coding yang sudah saya perbaiki. Sehingga opsinya bisa dilihat di sini, opsinya tidak bisa ya. Saya explore. Nah, di sini belum ada input ya. Yang tadi saya kasih tunjuk itu sudah ada inputnya. Nah, jadi ketika comparing di sini, maka Nah, yang di sini ini berhenti. Jadi ketika comparing di sini, harganya sedang dibandingkan di sini, maka yang di sini berhenti dia, diam ini sekarang. Nah, kalau saya klik di sini compare, nah dia balik lagi ke sini dia. Perbandingannya jadi ke sini, sedangkan di sini dia diam. Jadi dengan tools ini kita bisa terbantu untuk membandingkan harga antar broker sehingga kita bisa dapat gambaran mana broker yang bodong dan mana broker yang lebih bisa dipercaya. Apa yang saya tunjukkan di sini bukanlah saya katakan bahwa broker ini bisa dipercaya. Saya tidak tahu broker dari mana ini. Dan saya tidak ada urusan dengan itu. Saya hanya mau jelasin soal tools-nya. Ya. Dan ini menjadi jawaban bahwa harga di semua broker adalah sama atau mirip. Atau kalau mau dibilang berbeda, perbedaannya sangat kecil. Nah, kita juga bisa dengan mudah mengubah pair-nya. Misalnya, saya mau cek yang USD JPY dah. Kita tinggal attach aja ini ke sini. Ya.
Maka dia langsung otomatis yang lain juga mengikuti semuanya. Ini jadi USD JPY semuanya. Gitu. Jadi kita nggak perlu ubah manual. Nah, kita misalnya mau balik lagi ke, kita mau ke pair lain lagi, ya tinggal udah gitu aja. Dia otomatis lagi balik yang lain ya ke audio USD lagi. Oke, semoga pelajaran ini bermanfaat. Semoga tools ini bermanfaat. Gunakan dengan resiko Anda sendiri. Source code-nya akan saya sertakan di deskripsi YouTube. Semoga sehat-sehat selalu. Dan kita perlu ingat bahwa sebenarnya kebutuhan dunia kita ini bukan kebutuhan kepada orang-orang pintar, yang orang-orang kaya, tetapi lebih kepada kebutuhan dunia yang terbesar adalah kebutuhan akan manusia yang tidak dapat diperjualbelikan, manusia yang di dalam hati sanubarinya adalah setia dan jujur, manusia yang tidak takut untuk menyebut dosa sebagai dosa, manusia yang hatinya setia kepada tugas, seperti jarum kompas yang selalu menuju ke kutub, dan manusia yang mau berdiri untuk kebenaran walau langit runtuh sekalipun. Semoga kita semua boleh dimampukan untuk menjadi orang-orang yang selalu jujur, berkata benar, menyebut dosa sebagai dosa, dan berani menyebut kebenaran sebagai kebenaran. Salam sukses, salam profit, salam sehat. Goodbye.